Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Beberapa penguasa top cemas dan frustrasi. Meskipun masih banyak api ajaib di altar, tetapi yang tersisa hanyalah api ajaib biasa. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan api ajaib teratas? Jika Qin Chen hanya menyambar satu, mungkin akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Qin Chen telah menyambar 80% api ajaib sekaligus, jadi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak menjadi gila? Dalam sekejap, 100 penguasa teratas datang untuk membunuh Qin Chen, dan momentumnya sepertinya menembus langit. Di antara tuan-tuan ini, termasuk itu tuan dari berbagai ras, yang saat ini semuanya menjadi gila. Saudara Qin, hati-hati. Ketika Zhou Sheng, Wei Siqing, Ku Gaofeng, Kuan Mulyu dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru berseru dan ingin melangkah maju untuk membantu. Bahkan Murong Bingyun ikut mengepalkan tangannya dan berteriak mengingatkan. Namun, basis kultivasi mereka terlalu rendah. Dan dalam serangan begitu banyak master, mereka hanya bisa terpesona, tanpa dapat menimbulkan efek pencegahan apapun. Saat ini Qin Chen merasakan niat membunuh dari tuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia sendiri tidak berani menganggapnya sepele. Tubuh fisik kuno, kekuatan magis waktu. Teriak Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan magis waktu dan kekuatan fisik tubuh kuno. Dalam sekejap, waktu di dunia ini terasa membeku. Qin Chen dengan cepat terus mengumpulkan lusinan api sihir tingkat atas yang dia tarik ke Universe Jade Plate. Dan kemudian pindah langsung dari altar ini. Sesaat kemudian, aliran besar serangan menenggelamkan posisi Qin Chen. Tetapi Qin Chen telah menghilang dari sana. Kemudian, mereka melihat Qin Chen berjalan keluar dari kehampaan tanpa cedera. Qin Chen sedikit terkejut. Jika bukan karena transformasinya, dia tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak master. Begitu dia dipukuli, meskipun dia tidak akan mati, dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan kehilangan daya hisapnya pada api ajaib tingkat atas itu, dan akan sulit untuk menyerapnya kembali. Untungnya, dia berhasil pada menit terakhir. Ayo bunuh orang itu, dan mari perjuangkan warisan yang mulia Skyfire. Teriak salah satu dari mereka. Namun, sebelum suaranya dapat diselesaikan, seluruh orang itu tiba-tiba terbelah, dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah Qin Chen. Saat ini tangannya berlumuran darah, dan matanya tajam. Dia berkata, "Siapa lagi yang mau menyerangku?" Ucap Qin Chen menjilat lidahnya. "Anda begitu berani?" Jawab seorang penguasa puncak lainnya sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Qin Chen melintas, dan Qin Chen telah muncul di sampingnya dengan sebuah pukulan. Dia ingin bereaksi tetapi sudah terlambat. Dengan suara ledakan, seluruh sosok itu langsung terkoyak, dan meledak menjadi kabut darah di langit. Satu lagi seorang di alam tuan jatuh dalam sekejap. "Ayo, siapa lagi yang berani?" Ucap Qin Chen memandang semua orang dengan mata dingin. Untuk sesaat, pengadilan terdiam dan tercengang. Semua orang diam dan tidak ada yang berani berbicara. Qin Chen mendengus dingin, memalingkan wajahnya ke api bencana itu kembali. Dia tidak berjuang untuk api ajaib di depan Yao Huming. Karena dia telah mendapat selusin api ajaib seperti itu. Dan butuh waktu untuk menjarah sebagiannya lagi. Sebaliknya, api bencana adalah yang paling mulia dan paling berharga dalam warisan yang mulia Skyfire. Selain itu, Tu Moyu dan tuan lain dari klan iblis sudah mulai mencoba menarik api bencana. Dan jika Qin Chen tidak bergerak, itu akan terlambat. Qin Chen bergumam, hanya dengan mendapatkan api bencana dan api dunia bawah ini, seseorang dapat benar-benar dihitung sebagai pewaris yang mulia Skyfire. Pada suatu saat, saya akan memasuki ranah guru suci.
Itulah harapan yang sebenarnya. Di masa depan, saya akan lebih percaya diri dalam menghadapi Yaomi Mansion. Pikir Qin Chen sangat menyadari kekurangannya saat ini. Terlepas dari kekuatannya sekarang, itu hanya dianggap selevel para penguasa di alam tuan. Begitu seorang guru suci muncul, dia pasti akan kewalahan. Kecuali jika dia bisa mendapatkan warisan dari Venerable Skyfire ini. Setelah itu, api tak berujung di tubuh Qin Chen meledak. Dia seolah berubah menjadi dewa api, dan mulai berkomunikasi dengan api bencana dan api dunia bawah itu. Dan kekuatan Zixiao Dou Li Gong juga ingin memperbaiki kedua api aneh ini. Namun, ketika istana Zixiao Dou Li Gong bersentuhan dengan api dunia bawah dan ingin memurnikan pihak lain, aura api dunia bawah itu malah terkikis. Dia sebenarnya berusaha menyingkirkan jejak pikiran Qin Chen yang tersisa di dalamnya. Dan malah bertindak sebaliknya, yaitu memperbaiki istana Zixiao Dou Li Gong. Luar biasa, gumam Qin Chen tergerak. Asal-usul peradaban yang tak terhitung jumlahnya di benaknya melonjak. Kemudian dia merasakan dalam sekejap, api bencana ini bukan hanya api ajaib, ia memiliki aura bencana, tetapi juga mengandung semacam kebijaksanaan yang dapat memperkuat dirinya sendiri dan memilih pewarisnya sendiri. Tidak mungkin bagi Qin Chen untuk langsung menelan api malapetaka ini seperti menarik dan menelan api iblis sebelumnya. Namun, meskipun Qin Chen tidak berhasil dalam tembakan pertamanya, ia juga berhasil menghancurkan pemurnian Tumoyu dan yang lainnya. Tumoyu dan yang lainnya sangat marah, menyaksikan aura pembunuh Qin Chen yang terus mendidih. Mereka semua akan menarik api bencana, tetapi Qin Chen segera merusak keseimbangan ini. Api surgawi, ubah sumbernya menjadi satu, menyatu dengan tubuhku. Gumam Qin Chen mendengus dingin, komat kamit baca mantra. Dia mengabaikan siapa saja, tetapi secara langsung mendesak kekuatan api langit di tubuhnya dan mulai menarik api bencana dan api dunia bawah. Berbagai kekuatan supernatural api menyebar keluar dari tubuh Qin Chen dan terhubung dengan api bencana dan api dunia bawah. Segera, adegan bencana mulai muncul di benak Qin Chen. Di lain sisi, para iblis ini berkata, tidak, orang ini telah menarik perhatian Calamity dan Netherfire. Dia akan mengumpulkan semua harta karun di istana ini. Hal yang paling berharga adalah Calamity and Netherfire ini. Jika itu dikumpulkan olehnya, ditambah dengan Demon Fire yang dikumpulkannya sebelumnya, maka anak ini akan mendapatkan semua warisan Venerable Skyfire dalam satu gerakan. Saya khawatir itu akan menjadi bencana besar. Ucap Tumoyu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Qin Chen telah melakukan kontak dengan Calamity Under Fire dalam sekejap. Ini tidak bisa ditoleransi. Sekarang Qin Chen cukup kuat. Dia telah mengumpulkan begitu banyak api ajaib sebelumnya. Jika dia mendapatkan api bencana ini lagi dan menggabungkannya satu sama lain, maka tidak akan ada yang bisa mengendalikannya. Ling Yuan, semuanya, pertama bunuh Qin Chen ini, dan aku akan berjuang untuk menjinakkan api bencana ini setelahnya. Ucap Tumoyu meraung, dan segera bergabung dengan Ling Yuan. Mereka berkomunikasi secara ajaib, dan sungai besar cahaya ajaib mengalir melewatinya. Pangeran Jinwu dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, tetapi mata mereka terus berbinar memperhatikan. Mereka mencoba berkomunikasi dengan api malapetaka itu sementara Master Iblis menyerang Qin Chen. Dan mereka juga berharap dalam hati mereka bahwa Master Iblis Tumoyu dan Qin Chen akan saling menderita keduanya. Hingga mereka tidak dapat menyerap api bencana, dan keuntungan sebenarnya ada di tangannya. Melihat tindakan Tumoyu dan kawan-kawan, Qin Chen berteriak, "Kalian berdua, persaingan ini tidak sehat. Kalian berani mengambil tindakan terhadap Ben Shao, kamu mencari kematian. Istana Zixiao, keluarlah untukku." Teriak Qin Chen pada saat ini. Banyak harta yang dikumpulkan Qin Chen tiba-tiba diungkapkan olehnya semuanya. Dalam waktu singkat, cermin ilahi Seng Zhao bangkit, istana langit ungu, menara kaca 7 harta karun, dan mahkota kaisar kegelapan, serta jimat takdir Zugeksu.
Dan banyak harta yang menantang langit berputar di sekitar cermin ilahi. Harta karun ini adalah semua harta karun teratas yang dikumpulkan Qin Chen sebelumnya. Mereka disempurnakan olehnya dan diubah menjadi hartanya sendiri, dan kemudian membentuk kekuatan cahaya yang berharga, mendesak kekuatan yang kuat, dan tiba-tiba menolak serangan Tumoyu dan Ling Yuan. Hahaha, aku adalah dewa api surgawi yang sebenarnya. Teriak Qin Chen dengan bangga. Kekuatan api di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan badai jiwa yang menakutkan berubah menjadi lautan luas, dan dia telah terkoneksi dengan api bencana dan api dunia bawah itu, dan saat ini semua akan bergabung satu sama lain. Sialan, jangan biarkan dia menggabungkan api bencana itu. Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, Yao Wuming, dan semua kelompok Tianjiao lainnya, jika kalian semua masih tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun harta di sini, dan mereka yang tidak mematuhinya pasti akan dipenggal oleh dia. Mengapa kita tidak bergabung untuk membunuh orang ini dan membagi harta karun itu? Teriak Tumoyu meraung lagi, dan pikiran ilahinya masuk ke benak semua Tianjiao teratas di lapangan. Semuanya, aku bersedia bersumpah di sini. Setelah kita memenggal kepala orang ini, ras iblis saya bersedia bersaing secara adil dengan kalian dari semua ras dan berbagi warisan. Ucap Saint Demon Ras Ling Yuan juga melontarkan pandangannya, menyampaikan itu dengan pikiran ilahi. Kalimat itu segera menyebabkan banyak Tuan Tianjiao yang hadir memiliki sedikit niat tidak baik. Gumam Qin Chen merasakan krisis besar di hatinya. Dia segera memahami sebab dan akibat setelah sedikit berpikir. Jika semua Tianjiao dari semua ras yang hadir saat ini akan bergabung untuk melawannya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapat warisan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.